It's a dog, it's a dog. Yeah. You need to treat him like a dog. Anjing nggak boleh dimanusiakan. Kita ngelombain anjing pakai baju, joget-joget. Ban. Perkin bisa di-stop sama FCI. Saya ngerasa dengan adanya Perkin, ada dog show, saya punya second home. Kalau dikaitkan dengan warna yang sama gini nggak boleh. Nggak diakuin sama Perkin pun, yang ngakuin dunia nggak boleh. Nah, itu dia. Agus lihat sini Gus. Agus lihat siapa Gus? Ini belum seberapa ya Mbak ya? Belum seberapa, Oke. masih ada 50. Masih ada 50 di rumah ya. Jadi kalau mau ikut show, yang harus dipersiapkan mental dari owner siap kalah. Ini sudah Grand Champion, terus top breed. Selamat mencoba kembali di Alvin in Love, dan hari ini Uncle kangen lihat dogi-dogi dan Uncle ke Pets in the City, namanya Hyde Park ya, di PIK ya. Kangen anjing nih. Masuk dalam yuk. Pak Danan. Halo. Wah. Apa kabar, Pak? Waduh. Ini kebetulan nih. Kalau bos ada gue dogi nih. nanyanya sama beliau nih. Wah, ini paling tahu. Ini lagi ngapain Ini Pak? YouTuber dogi. Pak, mau lihat anjing nih, Pak. Ini banyak teman-teman nih. Ayo Seru kita kesini. banget. Hey. Halo. Hai. Ih, ada raja, ada. Halo. Wih. Banyak banget ya yang ada di sini ya. Ya. Pak, aku ke situ dulu ya. Halo. Ini apa kabar? Wah, lagi makan dia. Hey. Ini jenis apa ya? Kalau Maria sama Indi nih. Kalau ini wire hair dashwood. Wirehead Dachshund. Hey. Sosis. Iya, anjing sosis ya. Hey, Vlad, namanya Vladimir. Keren banget. And then, ini? Ini namanya Antlia. Antlia, hey. Ini masih muda, ini baru 5 bulan ya? 5,5 bulan. 5,5 bulan ini. Kalau ini mukanya dewasa ya? Dewasa apa tua? Nggak apa-apa kok bilang tua. Kenapa tertarik jenis anjing ini, Mbak Lea? Kalau aku sebenarnya awalnya nggak suka poodle. Iya, tapi Ini boleh aku gendong nggak sih? Oh, boleh banget. Ini menurut ya? Boleh banget. Oke. Iya, good. Iya. Awalnya nggak suka poodle, terus tiba-tiba kita dikasih anjing yang ditinggal orang gitu loh, anjing poodle. Iya. Terus ya sejak itu kok jadi langsung Bonding ya? berubah banget, terus jadi cinta banget sama yang namanya poodle gitu. Dia berdua akur? Akur. Kamu yang akurin? Enggak sih, emang dari dia. Iya. Kebetulan dia lahir di rumah. Dari pertama kali dia umur 3 minggu udah ketemu sama Vlad. Iya. Vlad yang ngurusin. Tapi ini kan cakep banget ya. Ini nggak ikut lomba. Kalau ini ikut. Ini ikut ya? Oh, si Iya, Vlad ikut. Vlad ikut. Oke, kalau ini kena baru mungkin ya? Mungkin emang nggak didedikasikan untuk show gitu. Wah, kenapa Mbak Lea? Soalnya tuh ya aku pinginnya sih buat pet aja. Sebetulnya pinginnya Iya. sih apa sih namanya tuh agility. Cuman warnanya ya kayaknya putih ya. Susah gitu. itu. Iya, takutnya nanti kotor apa Iya, gimana. iya, Ya itu udah dia. jadi ya udahlah buat disayang-sayang aja lah. Karena kan gini. Halo, hey. Iya, later on. Jadi kadang kan gini, kalau kita ikut kompetisi kadang-kadang kan, apalagi udah pernah ikut kan? Ya, kalau ini udah menang pernah. atau kalah ya. Aduh, ini ada kempit ininya kan ada Ya, kan? Itu ya, kan ya. Apa karena itu salah satunya enggak? Kalau aku sih enggak, saya Kan kalau menang kalah mah kalah biasa. udah harus siap kalau ikut lomba. Bisa aja. Tapi ini memang mau diberi. Dia memang saya kan dari ibu bapaknya tuh punya saya. Iya. Dan kebetulan juga saya member Perkin Iya, gitu. itu dia kan. Jadi ya walaupun misalnya saya sebetulnya bukan breeder ya, tapi saya ngebreed anjing saya. Kalau saya ngebreed tuh saya pinginnya punya tuh silsilahnya jelas. Itu dia kan, gitu. Supaya nanti kalau misalnya ternyata anjing saya diadop sama orang lain gitu, ya dia jelas gitu. Ini anaknya siapa, Dan memang keturunan dari misalnya siapa. dibarikin ya, Iya, untuk itu silsilah dia. itu ya, gitu. Tentu aja. Oke, FYI, ini adalah ibu dan anak. Ya, Mbak Lea ini adalah mamanya Indi. Dua-dua memang doggy lovers ya. Iya, dia kebetulan bagian sosis-sosis, saya Oke. bagian kribo-kribo. Oke, jenisnya gitu. itu beda. Ini yang kribon, Iya. yang sosis-sosis gitu ya. Oke, tapi
menjadi atau kalau kita mau nge-breed doggy gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan dulu sebetulnya? Kesehatan ya harus dia. dipikirin Iya, tuh. benar-benar. Jadi sebelum di-breed tuh ibu sama bapaknya udah pasti sehat lah Iya. gitu. Jadi kan kadang-kadang namanya anjing ya, manusia juga banyak yang nggak sempurna secara fisik, apalagi anjing ya. Kalau emang dia nggak layak untuk di-breed ya jangan di-breed lah gitu. itu Misalnya harus itu contoh dulu. monotestisnya gitu kan, atau ada penyakit keturunan Betul. HD gitu, daripada nanti ke bawah-bawahnya Udah nanti pasti begitu, keturunan gitu kan keturunannya. kasihan ya, Iya, nanti dan itu dibuang harus orang. secara bersamaan kan ya. Betul. Kalau kita mau nge-breed kita harus tahu dulu ini seperti apa, Betul. sehatnya seperti apa. Betul. Apalagi dog lovers sudah pasti tahu ini kenapa sih kamu? Kenapa sih kamu lucu banget ini? Lucu banget ini. Hey, Thank you. Angkat pergi dulu ya. Ya, go back to your mommy. Oke, bye-bye Uncle. Bye-bye Uncle. Oh, Aduh, mana sini dia saya? lagi enak ini. Oh, ternyata suka Oh, mereka. Oke, bye. bye-bye. Bye. Hey. Ini yang Uncle cari dari tadi nih kalau ngomong soal Bichon. Nih, udah terkenal banget ini. Bukan terkenal. Ini ketua Perkin Jaya loh. Sansan. Hai Ada semua. Vincent juga. Halo. Terus Vincent, ada Bennett. Bernard. Nah, Bernard gitu ya. Ini rame nih mereka nih. Ih, cakep banget. Kan Vincent kerja di sini, Bos. Ih, pantesan. Dante. Dante. And this one. Bosi. Ini Bosi. siapa ini? Bosi. Wow. Oke. Ini kalau kita lihat ya, ini kalau nggak salah si Bosi dari lu juga ya? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya juga udah selesai champion. Udah selesai champion juga kan, Bosi? Udah. And Dante juga udah selesai 3 negara. Oke. Why Bichon? Why Bichon? Why? Why? Cakep banget. Oke. Dan susah ini nggak gampang. Intinya gini. Kebetulan aku suka anjing. Dan aku dikasih anjing Bichon dari US. Saya nggak puas karena saya dulu juga orang show. Saya ikut show anjing mungkin sudah 35 tahun ya. Makanya aku bilang udah Udah dedengkot orang yang gua cari gitu. cari lu tiba-tiba ada lu di sini. Jadi gua 25 tahun, umur 25, gua udah show. Jadi 45 tahun yang lalu tuh Wow. gua udah main anjing. Dan gua cari kegiatan that time waktu 45 ya saya berasa ya saya udah cukup lah. Jadi nggak main show tapi kita mesti produktif. Gerakan tangan, grooming, kita mesti belajar gimana nyisirin, gimana grooming. Nah, itu yang membuat saya kenapa pilih Bichon. Dan kebetulan saya tadinya poodle, dan poodle saya bilang, saya nggak bisa dapat yang bagus nih. Poodle langka cari yang bagus. Itu alasan pertamanya. Alasan ya, Bichon? pertamanya. Bichon saya lihat, oh it's a challenging dog nih. Dan di Asia lagi Lagi hype-hype-nya. hype-hype-nya. Betul, betul, Waktu zaman saya main itu hype sekali. Ya udah saya keliling Eropa lah. Dari macam-macam negara nih. Jadi kita kumpulin darah-darah Eropa yang bagus-bagus. Setelah sampai di Indonesia kita campur lagi sama darah Amerika sampai kita tuh mempunyai bloodline yang solid yang bisa dibanggakan di seluruh dunia. Semua yang bagus tadi itu lo kumpulin satu Dikumpulin jadi satu kita kawinin. ya? Iya. Itu kenapa? Coba kesannya kemarin orang Singapura begitu pegang bilang apa? Gimana? Jangan saya yang ngomong Nah, dong. waktu dia pegang gimana? Nah, mereka bit surprise gitu karena kita punya quality itu ternyata di atas rata-rata. Wow. Dari segi structure, dari segi bulu, dari segi temperamen dan lain-lain. Nah, jadi harapan kita ya dengan adanya komunitas ini semakin besar, kita semakin dikenal di mancanegara. Dunia ya gitu ya. Iya, sayang sekali gini. Karena juga banyak juri-juri bisa ditanyakan ke Pak Nanang, ke Bu Susi. Mereka bilang kualitas Bichon di Indonesia tuh udah high level. Sen, pengalaman tadi kan udah belajar ya. Lalu megang Bichon. Ya. Bisa share sama kita. Pengalaman yang paling berkesan buat saya sejak ikut Kosansan sih waktu itu kita bareng ke Swiss untuk pameran dog show di Swiss World Dog Show di Swiss tuh 2 tahun lalu, dan kita bisa mengibarkan bendera merah putih di sana waktu itu. Kita
Ya, Best Junior in Show. kita menang Best Junior in Show kedua itu ngalahin ribuan ekor. Itu di stage yang besar yang semua orang melihat gitu. Itu kita menang ya, habis itu kita bangga banget dong lo. Ya ada Pananang juga Ada di Pananang situ juga. yang kita akan membawa nama Indonesia ya di situ karena satu-satunya wakil. Nah, jadi ya pas foto juga kita pasang bendera Dan kita Indonesia. inspirasi untuk bikin lebih gede lagi ya. Grooming ini di Indonesia ini ya. Sebetulnya groom is not, bukan groomingnya yang juara satu, anjingnya yang juara satu. Nah, kenapa kita mau grooming ini sekarang? Karena grooming ini menurut saya potensinya besar sekali. Kenapa kita punya dengan standar FCI? Karena FCI itu menetapkan standar yang beda. Bukan yang diwarna-warnain. Jadi anjing kalau di FCI, anjing nggak boleh dimanusiakan. Oh ini keren ini. Ini keren nih. Bukan diwarna-warnain dan anjing nggak boleh dimanusiakan. Dia tetap doggy. It's tetap a anjing. dog, it's a dog. Ya. You need to treat him like a dog. Keren Ko Sansan. Keren. Jadi that's different pokoknya. Jadi itu perbedaannya nanti ya kalau ada lomba-lomba. Oh oke. segala macam. Lomba-lomba kalau kita di Perkin, kita ngelombain anjing pakai baju, joget-joget. Dan Perkin bisa di stop sama FCI. Jadi untuk vet atau apa di luar negeri, jangan memanusiakan binatang. Got the point. Keren. Thank you so much, Ko. Thank Ya, you, Ko Sansan, thank you ya. Sip. Nah, thank you ya. San, thank you banget. Good luck. Dari tadi begitu Uncle masuk, lihat 2 ekor anjing yang bikin mata Uncle tuh. Australian Shepherd. Udah ada Ray keren banget. Keren banget. Oke, ini siapa namanya? Ini Prank namanya. Prank. Boleh deketan nggak Prank? Dia galak nggak? Nggak. Prank. Prank. Mama deh. Kom. Oke. Malu aja kadang-kadang. Oke, it's okay. Kalau tempat baru. Oke. Udah ke pameran mana? Udah ke pameran kemana aja nih? Bang jauh sampai World Dog Show sih. Saya World Dog Show. kalau World Dog Show support lah, selalu ikut. Lain nih. Obrolan World Dog Show. Gua mau nanya lagi dong, kacau banget. Pertama kali bawa mereka Ke Dog Show. Iya, ya. ke Dog Show pertama kali. Yang dibawa siapa? Saya kalau ini dia Ini nih, udah kesekian kali ya. ini udah kesekian, dia duluan datang, dia dari Amerika, dia dari channel nomor 1 Amerika. Kita beli di Amerika dan datangnya 2 tahun lalu. Baru show pertama Best in Show di Indonesia. Kalau Stetson dari Rusia baru datang tahun lalu. Nah, saya ngerasa dengan adanya Perkin, ada Dog Show, saya punya second home. Saya thank you sekali dengan Perkin, juga dengan ada Dog Show ini ya. Jadi kita lebih happy lah. Betul. Ya. Belum lagi secara silsilahnya kan lebih jelas ya semuanya jelas, kan ya. Semuanya. Ini breed juga berarti kan? Breed, Iya ya, kan? breed juga kita breeding. Jadi kalau ini namanya Blue Merle, ini Red Merle. Red. Jadi sama Merle ini dia nggak boleh kawin. Jadi dia harus atau breed itu sama yang tricolor. Iya. Jadi kesulitan ini makanya Ini tricolor kan? kalau ini Blue Merle, ini Blue masuk Merle, Merle. oke. Tricolor lagi saya tidak bawa karena lagi nggak kondisi anjingnya. Iya. Tapi tricolor itu ya, jadi kalau betinanya tricolor sama ini nggak apa-apa. Oke. Jadi kesulitannya breeding itu harus punya 4 warna. Atau ya ada satu lagi red ya. Wow. Dan Gitu. inilah mesti stick ke sana, ke situ bahwa memang nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak diakuin sama Perkin pun, Nah. yang ngakuin dunia nggak boleh. Nah, itu dia nggak diakui sama Perkin, Iya. istilahnya, dan nggak diakui oleh dunia. Kalau dikaunkan dengan warna yang sama gini nggak boleh. Sulit nggak sih untuk tipe jenis ini gitu loh, untuk Australian Shepherd ini sendiri? Itu dia challenge-nya. Iya Karena kan, lihat ini bulunya kan begini nih, lihat tuh. ini sebenarnya keadaan bulunya ini belum full 100%. Karena Australian Shepherd ini double coat dia. Dan memang repotnya kita kan negara humid. Betul. Dia ini cocoknya emang negara yang dingin. Jadi kita ya repotnya di rumah harus buat kandangnya sedingin mungkin dan 24/7. AC-nya ekstra. Saya bayar listrik buat anjing lebih mahal dari manusia, itulah. Tapi itu intinya. seninya. Itu seninya, dan Iya. itu buat ilangin stres juga kali ya, ya kan? Saya lebih banyak main di dalam kandang mereka jadinya daripada di luar. Jadi next ikut
Ikut. Ya? Iya. Nusatik, Nusapet? Oh, udah. Wih, mantap. Selalu ikut. Gitu. Ikut ya? Ikut Uncle yuk. Yuk. Baik, thank you so much ya. Iya, sama-sama. Aku boleh ajak ke sana nih? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Go with me, come. Yuk. Yuk. Agus lihat sini Gus. Agus lihat siapa Gus? Keren kali kamu Gus. Keren kali kamu. Ini bener namanya Agus? Namanya Pluto mestinya. Oh namanya Pluto. Tapi dari kecil kita panggilnya dia Agus. Kok bisa? Kok bisa dari Pluto ke Agus? Iya dari breedernya begitu. Saya ngasih nama sih. Ya, Karena jenengnya Agus. Kata Mbak Piping ya. Iya. Ini Mbak Michelle ya. Ada sini Gus. Sabar. Waduh. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Oke, tapi ini bukan American ya, ini English. Ya? English. Ini beda, ini lihat tuh, ini gede banget. Udah berapa kali ikut kejuaraan perlombaan nih? Saya punya 3 di rumah. Ikut show? Yang pertama kali Simba itu udah ikut show udah kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Ya. Jadi udah turun show mungkin udah ada 8 kali. Terus ngambil lagi dikasih orang tofu betina itu kayak semi American gitu ya, agak lincah gitu. Itu baru umur 1. Tapi memang ini kan tenaganya kuat sekali kan ini kan kalau ini nggak terlalu nakal. Masa? Yang American yang nakal banget. American lebih anteng gitu ya? Ya. Americannya nakal banget. Itu baru. Ya, itu baru kemarin dapat champion. 15 bulan pas dapat champion. Untung sekali. Oke, berarti sudah berapa lama jadi anggota Perkin? Anggota Perkin mungkin pas balik namanya si yang pertama yang Simba itu, 2 tahun. Michelle, susah nggak ngerawat lab ini? Enggak ya? Gampang. Iya kan, dia kan lebih friendly banget kan, friendly banget. Tapi ini ya, Iya. kok ini apa namanya? Kalau orang Jawa bilang apa ya Ki ya? Jejek gitu apa ya? Ngono ya. Nggak susah Michelle? Enggak. Bulu pendek kan. Nah itu dia kan bulu pendek kan. Betul. Bulu Cuma pendek. mau kemana? Agus. Sorry Gus. Aduh. Ini nurutnya sama siapa ini? Nurutnya sama mbaknya. Itu yang pakai. Sama trainernya juga nurut betul. sih. Nah, bicara soal Perkin tadi ya. Ada manfaat apa yang didapatkan oleh Piping sama Michelle dengan menjadi anggota Perkin? Michelle. Ya dengan adanya Perkin kita juga bisa turun show kan. Betul. Labrador di Indonesia juga bisa lebih dikenal banyak orang. Ya sih. Betul. Labrador itu kalau di Indonesia kan identik ya, seperti anjing kampung, ya kan? Kelihatannya identiknya ya, tapi beda lah struktur kayak gini. Betul. Ini aja ya, mungkin karena yang turun-turun show itu kita udah semuanya udah kira-kira standarnya tuh seperti ini gitu. Terus kalau saya ngelihat itu banyak banget yang nggak standarnya bukan standar Labrador, misalnya moncongnya panjang banget. Ya kan? Ya. Kecil banget. Terlalu mancung ya, terlalu runcing ya. Terus ekornya juga nggak otter, ya kan? Harusnya kan otter dia. Terus bodinya dia juga nggak kayak dynamite kayak gitu, ya kan? Nungging gitu. Ya punya kita bukan the best lah, tapi sudah mendekatin ke standarnya mereka. Ping, terima kasih banyak. Michelle, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you Pluto. Thank you Agus. Agus. Dia AGOOS kali ya. Jadi gak usah kayak gitu ya. Oke, kita ke tempat lain lagi. Oke, thank you. Wow, Zoe galak banget sih Zoe. Oke, sudah ada. Aku panggilnya apa ya, Mbak? Susi aja? Susi. Sudah ada Susi? Wah, banyak banget anjingnya sih. Iya. Banyak banget, 1, 2, 3, udah 5. Banyak banget, 10. Ini ada berapa? Banyak. Banyak, di rumah juga banyak. Ini belum seberapa ya, Mbak ya? Belum seberapa, Oke. masih ada 50. Masih ada 50 di rumah ya? Semua jenisnya apa aja?
Semua jenis ada? Semua, Sus? enggak semua jenis, tapi 6 jenis ya. Ini poodle, toy poodle, Oh iya, itu toy Pomeranian, Iya. ini Justy, My favorite. Westie, Ini my favorite. itu Samoyed, Iya. Samoyed kesini. Ini yang pet, Iya. yang itu yang sudah champion, ini yang show. Nah Ini untuk yang show itu memang size-nya kan nggak boleh terlalu gede, Iya. size-nya harus benar-benar standar. Juga warnanya juga ada aturannya gitu. Sama Coco, yang ini juga udah champion, gentong. Namanya Gentong? Iya namanya gentong. Soalnya kecil dia suka makan. Tong, tong, tong. Halo. Tong. Ini Tong, siapa? tong. Ini Gentong ini? Ini Lala. Jadi yang udah ikut ini ya? Ya, ini sudah champion, yang ini pet. Ya. Oke. Yang ini betina, yang ini jantan. Iya, aduh banyak banget ya, ini kebayang. Aku mau duduk sini dulu deh. Iya. Sama ada lagi, coba minggir. Ini sudah grand champion. Ya, Terus top breed number 1 last year. that one ya. Ya, nah yang cewek ini udah grand champion, international champion, top breed number 1 Indonesia. Samoyed lebih tenang ya? Lebih tenang. Ya. Samoyed lebih suka bucking, dia Iya. enggak terlalu. Oke, sukses di berbagai macam competition ya, Iya. acara kejuaraan dan lain-lain gitu ya. Nah ini pameran Nusatik, Nusapet juga. Kalau orang mau ikut, apa yang harus dipersiapkan dulu nih Sus? You've been through kan? Yes, Nah, yes. sekian kali dan Betul. udah dapet. Ya, pertama size-nya. Size-nya itu tingginya, bulunya, mukanya juga. Ini lebar mata ke mata, moncongnya. Ini dia punya telinga juga nggak boleh sampai turun, nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Nah itu juga harus dipersiapkan. Pertama structure ya, structure harus yang standar. Kedua perawatan bulu, tentunya bulu pasti harus glamor, harus sehat. Ketiga anjing harus happy. Jadi kalau mau ikut show, yang harus dipersiapkan mental dari owner siap kalah. Oh gitu? Siap kalah. Itu dulu. Kalau nggak siap kalah jangan ikut show. Berarti ini mental udah kuat banget nih. Sus, thank you banget. Ya. Senang nih kita bisa ketemu Makasih. banyak banget dogi yang keren-keren. Ya. Wow. Dia ngelihat ini. Dia ngelihat. Dia kalau sesama jantan, dia Ya, ngelihat marah. Ya, padahal gedean dia ya, persaingan masih Iya, ngerasa tapi dia nggak ngelihat itu secure. ganteng. Dia kalau ngelihat anjing gede, jantan sesama jantan, dia pasti kayak mau berantem Iya, gitu. dia ngerasa tersaingin Tersaingi. ya. Tapi kalau misalnya anjing kecil nggak, kayak yang kecil-kecil itu dia nggak apa-apa. Iya, aku suka anjing gede sih. Oh iya. Enak gitu loh Lebih, baunya. Iya, elegan. gitu. Oke, kita jalan dulu ya. Thank you ya. Makasih, thank Bye. you. Bye. Ada Olin, Caroline, kemudian ada Fanny, ada Bella, ada Pananang. Wih, udah kayak Charlie Angel sini. Iya, oke. Ini kan apa ya? Anjingnya keren-keren, bagus-bagus, tapi nggak ikut pameran, nggak ikut dog show. Oh, dog Kenapa show. nih? Nih, dua lagi. Ya? Iya. Kenapa? Soalnya kita orang awam dan kita kan main anjingnya tuh dari pandemi dan nggak ngerti tuh caranya dog show tuh seperti apa. Namanya juga orang awam kan. Tanya suhu ya. Gitu. Jadi kita lebih ke main yang lucu-lucu, ngopi, play date gitu aja. Tahu nomor telepon saya kan? Boleh telepon saya, Sangat boleh telepon saya. Boleh. Ben. Iya. Nah, Sama sih kayak Olin, soalnya saya juga kan bekerja, jadi kan butuh waktu ya untuk mengikuti show-show kayak gitu kan, kita harus ada syarat dan ketentuan segala, jadi kayaknya aku belum bisa. kalau Bella gimana? Sama sih dengan Ci Feni, karena kita punya kesibukan yang lain, jadi kita tidak memfokuskan untuk dog show. Itu Tapi aja. semua anggota Perkin? Iya. Anggota Perkin. Anggota Perkin ya? Iya dong, wajib. Tapi sebelum kita langkah selanjutnya nih ya, bagaimana untuk jadi anggota Perkin, Pak Nana? Oh, kita tinggal buka handphone aja. Oke. Kita add, kita Perkin punya ini, Ya, My Perkin, Ya. kita add, kita daftar dari sini. ya. Nih kita bisa lihat, inilah My Perkin isinya. Download ya. Download Langsung ya? Perkin Langsung Simple aja. terdaftar. sampai Tapi penting nggak sih silsilah sebetulnya, Bel? Penting sih menurut Bella penting karena dari silsilah tersebut
jadi ketahuan bapaknya siapa, punya nenek moyang siapa gitu ya Ci ya. Meskipun nggak untuk ikut Dog show show ataupun ya, breeding. Itu perlu banget. Perlu banget, apalagi kan Perkin itu udah diakui ya di seluruh Nusantara bahkan dunia. Iya, Nusantara plus dunia makanya Pak Nanas. Satu di Indonesia yang diakui. Dan jangan lupa bawa pasangan, teman, siapapun untuk datang ke Nusatik Nusapet 2025 di ASBSD dari tanggal 20 sampai 22 Juni 2025. Ketemu kita di sana. Yeay. Ya. Bye. Nah, Lus. Oi. Ada dogi anjing yang sesuai dengan standarisasi dari FCI ya. Ya. Ada yang enggak. Ini untuk poodle, giant poodle dan standard poodle ini gimana? Oke, jadi ini standar FCI yang memang diakui dari jenis terah poodle itu memang banyak macam tipe. Salah satunya standar size. Nah, ini standard size. Kalau ini karena saya senang poodle, jadi terus sudah gitu ada yang namanya giant poodle, terah baru. Terus giant poodle jadinya saya ambil juga ini. Tapi mereka bisa semanut ini ya? Karena dari pelatihan, struktur dan segala macam, setiap hari juga diajak jalan dan ini mereka udah terbiasa terekspos di jalan raya. Jadi di sini mereka santai. Iya, mau berisik kayak apa? Mau berisik kayak apa? Karena gue pernah bawa mereka jalan-jalan raya soalnya. Ya kan? Tapi kenapa nggak ikut ini sih, dog show sih, Lus? Aku? Karena dulu saya udah ikut, saya udah selesai kayaknya untuk ikut di dog show lagi, ikut show. Jadi sekarang udah pensiun, pengen yang seneng-seneng aja. Karena buat saya itu anjing itu kan lebih ke companionship ya. Jadi mereka ini part of the family, jadi juga nggak perlu latihan, nggak perlu capek. Hidupnya mereka cuman sleep, eat, play. Ini bawahnya pengen gitu. Aduh, gitu. Tapi ya gitu ya. Oke, persiapan di Nusatik Nusapet untuk yang akan datang ini so far gimana? Kita sudah 90% on schedule semuanya, timeline kita sudah beres. Jadi udah sesuai dengan timeline kita. Jadi kita nantikan kedatangan teman-teman di Nusatik Nusapet 2025 dan akan menemukan semua banyak sekali anjing ras yang tadi mungkin Uncle udah lihat juga. Itu hanya sebagian sih Uncle, sebenarnya lebih banyak lagi yang nggak mungkin kita jadikan satu semua di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa datang dan mengenal jauh tentang anjing ras dan juga have fun lah ya di Nusatik ya. Nusatik Nusapet 2025.